Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research di Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Pada kesempatan hari ini saya akan laporkan laporan riset terbaru kami. Saya akan membahas mengenai isu dari Inggris, di mana di sini judulnya adalah Brexit, pound sterling tertekan ke areal supportnya. Di video ini saya akan membahas mengenai apa dan bagaimana Brexit itu sendiri. Terus yang terakhir mungkin bagaimana nasib pound sterling dari isu Brexit ini. Ya, yang pertama saya mau menjelaskan sedikit mengenai apa itu Brexit. Jadi di sini ada pengertian bahwa ini terdiri dari dua kata, British dan exit. Jadi artinya mengacu pada keinginan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Sebagaimana kita tahu, mungkin bagi yang belum tahu ini hanya sekedar informasi aja bahwa sejak tahun 1970-an, bahkan 1950 Inggris sudah masuk dalam masyarakat ekonomi Eropa, jadi komunitas bersatu dalam komunitas Eropa untuk perdagangan hingga saat ini masuk dalam European Monetary Union. Nah, berikutnya adalah alasan kenapa Inggris ingin keluar dari Uni Eropa. Di sini ada dua hal yang mengemuka sejak 2015, sejak tahun 2015, di mana isu ini muncul sebagian besar karena krisis migrasi di Eropa yang kini ya imigrannya sudah juga masuk ke dalam Inggris, negara Inggris, dan juga kondisi Eropa sendiri yang mulai kelihatan memburuk sejak beberapa tahun terakhir ini. Hingga pada 20 Februari lalu David Cameron, Perdana Menteri Inggris, menentukan waktu referendum untuk pemilihan apakah bagi masyarakat Inggris pemilihan apakah akan tetap bergabung di dalam Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa. Jadi alasan untuk isu ini lebih terhadap krisis imigrasi dan kondisi Eropa yang memburuk. Selain itu mungkin ada isu lagi yang menyebut bahwa tahun 2020 seluruh anggota Uni Eropa harus menggunakan mata uang euro, dan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan dari masyarakat Inggris yang ingin keluar dari Eropa. Berikutnya adalah pro kontra mengenai alasan kenapa ada masyarakat Inggris yang ingin tetap bergabung di Eropa, ada yang ingin keluar dari Eropa. Ini ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, ada sekitar 5 hal. Yang pertama dari kondisi perdagangan, anggaran, regulasi, imigrasi, dan juga pengaruh-pengaruh lainnya dari Inggris maupun Eropa. Nah, seperti perdagangan kita lihat di sini bahwa mereka yang ingin keluar mungkin keberatan dengan regulasi perdagangan, regulasi Eropa untuk perdagangan, dan menurut mereka Inggris bisa saja keluar dari Eropa dengan mencari mitra dagang baru seperti Cina, India, atau Amerika. Sementara mereka yang masih berkeinginan di dalam Eropa mengungkapkan bahwa di sini sebagian besar British export ataupun ekspor Inggris adalah ke Eropa. Jadi kalau memang dia keluar dari Eropa, ini akan menjadi masalah tersendiri untuk Inggris. Oleh karenanya perlu hal-hal yang mungkin sifatnya dinegosiasi ulang untuk hukum perdagangan ataupun hukum lainnya di Inggris dengan Eropa. Terus berikutnya ada anggaran, aspek anggaran. Di sini mereka yang ingin keluar dari Eropa memandang bahwa Inggris bisa berhemat sekitar 350 juta pound per minggu. Nah, ini setara hampir setengah dari anggaran sekolah atau anggaran pendidikannya. Nah, sementara yang pro untuk tetap di Eropa mengatakan bahwa meskipun Inggris harus membayar iuran per kepala rumah tangga itu ke Eropa, jadi di sini dihitung sekitar 340 pound. Namun dibandingkan pendapatan yang diterima jauh lebih banyak benefitnya untuk bergabung di Eropa, karena hampir mencapai 3.000 pound per tahunnya benefit dari membership Inggris di Eropa. Terus untuk regulasi juga imigrasi dan pengaruh lainnya, mereka yang pro dan
kontra untuk tetap di Eropa mempunyai argumen masing-masing yang seperti bisa dilihat di sini. Nah, berikut adalah kami ingin mengetengahkan risiko. Bagaimana risiko yang akan diperoleh dari argumen tadi maupun dari alasan-alasan Brexit. Kira-kira risiko apa yang akan diperoleh dari kondisi Brexit ini. Nah, di sini disebutkan ataupun diperlihatkan grafik yang menunjukkan bahwa kondisi terburuk jika terjadi Brexit itu akan dialami oleh Inggris. Jadi di sini dalam grafik ini ada dua skenario untuk Brexit sendiri. Yang pertama adalah skenario yang tidak terlalu buruk. Jadi market menyebutnya adalah the best scenario. Yang kedua ada the worst scenario yang garis merah ini, yang the best scenario yang garis biru. The best scenario ini maksudnya adalah Inggris tetap Brexit, tapi seperti yang dilakukan oleh Norwegia maupun Swiss. Jadi berada di luar Inggris, tapi dalam hal tertentu masih bergantung sama Eropa Inggrisnya. Seperti Norwegia dan Swiss. Tapi di sisi lain ada lagi the worst scenario yang menunjukkan Inggris benar-benar akan pisah dari Eropa. Nah, untuk the worst scenario-nya yang terburuk yang akan dialami adalah untuk resikonya di Inggris sendiri. Setelah itu baru Irlandia. Di sini beberapa negara juga akan mengalami resiko terburuk seperti Malta, Belgia yang secara berurutan, lalu Siprus. Selebihnya nanti sebagian Eropa juga akan mengalami dampaknya. Tapi dampak terbesar di sini kami melihat dari Siprus, Belgium, Malta hingga Irlandia dan Inggris. Nah, catatan untuk Irlandia sendiri memang secara geografis berdekatan dan hubungan dagangnya pun sangat erat, jadi memang sangat terpengaruh oleh isu ataupun dari keputusan Brexit itu sendiri. Resiko berikutnya adalah jika terjadi Brexit, di sini dilihat dari konsumer dari industri di Inggris ataupun bisnis di Inggris. Ini ternyata untuk konsumer mereka dari sisi bisnis itu lebih banyak di Eropa. Jadi di sini menunjukkan 500 juta customer atau konsumen Inggris yang ada di Eropa, sementara di dalam Inggris sendiri konsumennya cuma 64 juta. Jadi hampir 8 kali lipat Inggris itu memiliki konsumen di Eropa ketimbang di dalam negeri sendiri. Jadi jika terjadi Brexit maka ini akan otomatis berpengaruh bagi sisi bisnis atau sektor bisnis di Inggris. Ini adalah resiko lainnya untuk Brexit. Resiko berikutnya adalah juga terkait dengan hubungan dagang, masih terkait sama hubungan dagang. Jadi di sini untuk ekspor barang dari Inggris ke Eropa itu 51,4% dari seluruh ekspor Inggris, ekspor barang itu tertuju ke Eropa. Nah, sementara dari Eropa sendiri ekspornya ke Inggris hanya 6,6%, ekspor barang ya, khusus ekspor barang. Jadi di sini kita lihat untuk sisi bisnis ataupun perdagangan, ekspor terutama terkait dengan untuk ekspor khusus barang, itu Inggris memiliki komponen besar di Eropa. Jadi kalau memang terjadi Brexit, ini akan berpengaruh kondisi perdagangan Inggris yang 51,4% tujuan pangsa pasar ekspor barangnya itu adalah ke Eropa. Risiko berikutnya untuk Brexit adalah sejumlah warning. Yang pertama dari IMF, di sini ada Christine Lagarde yang bilang bahwa memberikan peringatan bahwa resiko memang untuk Brexit itu lebih besar pada ekonomi Inggris sendiri. Yang kedua, ini dari yang ketiga ini dari lembaga rating. Yang pertama dari Standard & Poor's, salah satu lembaga rating terbesar dunia, juga memberikan warning, dan ini sempat dirilis dulu Juni 2015 dan sekarang diulangi lagi bahwa dalam 2 tahun ke depan jika memang isu Brexit ini berkembang, ada peluang terjadi downgrade rating untuk Inggris dalam 2 tahun ke depan. Yang berikutnya, lembaga rating berikutnya yang juga mungkin tak kalah besar dengan Standard & Poor's adalah Fitch, juga memberikan warning bahwa Inggris dapat mengalami tekanan rating ataupun mungkin memberikan dampak negatif untuk perekonomian Inggris jika terjadi Brexit. Nah, ini secara khusus Fitch juga bilang untuk Skotlandia yang mungkin
bisa menjadi ancaman besar bagi Inggris untuk disintegrasi karena bisa jadi keluar dari Inggris. Ini resiko lainnya yang diterima dari isu Brexit. Nah, dari resiko-risiko tadi kami mencoba menarik beberapa hasil polling. Nah, ini bisa diperoleh. Ini menarik untuk hasil polling ini. Untuk update-nya itu bisa diperoleh di website ini, whatyouthink.org/eu/opinion polls/polls/taggart. Jadi di sini Anda bisa memperoleh update dari polling mengenai referendum Inggris 23 Juni mendatang. Di mana polling ini terdiri dari 6 hasil polling terbesar di Inggris untuk referendum 23 Juni mendatang. Itu terdiri dari 4 polling yang diadakan oleh YouGov, 1 polling diadakan oleh ICM, dan 1 polling diadakan oleh ORB. Nah, ini hasil polling yang mereka adakan, 6 polling tersebut dari kurun waktu 22 September 2015 sampai 3 Maret 2016 kemarin, minggu kemarin. Nah, hasil terakhir menunjukkan secara umum masih menunjukkan yang garis biru ini adalah masih ingin stay di Inggris, sementara yang garis hijau masih atau ingin berpisah dari Eropa. Yang atas masih ingin bertahan di Eropa. Nah, hasil terakhir menunjukkan ini yang mereka yang voting untuk masih tetap di Eropa 51%. Sementara mereka yang ingin keluar dari Uni Eropa 49%. Jadi secara umum hasil terakhir masih menunjukkan masyarakat Inggris lebih suka, meskipun tipis, masih lebih suka untuk bertahan di Eropa. Ini hasil polling terakhir. Jadi dari hasil resiko dan juga hasil polling ini kita coba melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pound sterling ke depan. Ada 2 chart pound sterling yang akan saya perlihatkan di sini. Yang pertama adalah monthly chart. Ini menarik. Di sini yang akan saya bahas ada beberapa poin. Yang pertama adalah di sini terjadi tekanan GBP USD ke level support. Ini adalah garis merah dan juga yang lebih tebal dan juga garis merah yang lebih bawah. Ini zona support, range support sekitar 500 pips antara 3498 sampai 14000. Jadi anggap aja 1.35 sampai 1.4. Nah, ini sudah dicapai sebelumnya 3 kali. Di tahun 2008-2009 saat krisis finansial Amerika, lalu .com bubble tahun 2001 dan juga exchange rate mechanism di sini saat terjadi polemik exchange rate mechanism di Eropa tahun 1993. Nah, ini menekan pound sterling peristiwa-peristiwa ini, dan sekarang ini isu Brexit juga kembali menekan pound sterling di area level ini. Nah, poin berikutnya yang menjadi penting di chart ini adalah fluktuasi. Jadi di sini setelah menyentuh level ini, jika efektif secara historical, di sini terjadi rebound yang cukup signifikan. Nah, di sini range-nya hampir sekitar 3.000 sampai 6.000 pips untuk range rebound-nya. Jadi yang menarik di sini adalah kita perhatikan kalau memang ini efektif antara 35 sampai 4.000 dengan support range sekitar 500 pips. Ini potensial secara historis bisa mengangkat lagi pound sterling ke level at least sekarang ini yang tengah-tengah ada 1.7, jadi sekitar 3.000 pips ke atas ini. Maksimal mungkin bisa jadi ke 2 point something lagi. Jadi 6.000 pips, 3.000 sampai 6.000 pips fluktuatif dari kondisi ini menarik untuk diperhatikan, terutama jika memang Brexit nanti tidak terjadi 3 bulan lagi referendumnya. Nah, menanti referendum 3 bulan lagi, saya ketengahkan juga daily chart di sini. Ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat kemarin hasil polling terakhir tadi, mereka yang ingin masih stay di Eropa masih lebih tinggi dari yang ingin keluar. Pound sterling juga saat itu menguji level support 30 tahun tadi, 14 dan 13833 dengan level terendahnya. Habis itu terjadi rebound. Nah, sekarang ini on resistance 1.42, 1.44, 1.46 untuk saat ini. Sementara kami perhatikan minggu ini 1.42 dan 1.44. Perlu diperhatikan lebih lanjut. Jadi kami masih melihat kemungkinan akan tertahannya rebound pound sterling di area level resistance ini. Sementara ke depannya karena masih 3 bulan lagi untuk pelaksanaan referendum, kemungkinan hasilnya pollingnya masih akan beragam. Jadi kami masih memandang selama ini masih efektif zona resistance ini. Sementara 42 sampai 44, 142 sampai 144 ini masih memungkinkan untuk pound sterling tes lagi areal support
Yang pertama 14 sampai 138 atau mungkin 14 sampai 135 yang tadi disebut di monthly chart. Jadi untuk merangkum kembali dari video komentari tadi, yang pertama adalah bahwa Brexit itu beresiko bagi perekonomian Inggris dan juga bagi sebagian perekonomian di Eropa. Yang kedua, polling terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Inggris masih lebih cenderung memilih tinggal di dalam Uni Eropa dibandingkan menarik diri dari Uni Eropa. Nah, yang ketiga, yang penting adalah bahwa GBP USD, pound sterling terhadap dolar Inggris saat ini sudah menguji level support krusial, yaitu support yang berusia 30 tahun di sekitar areal 1.35 sampai 1.4. Nah, ini mungkin kita perlu perhatikan level ini sampai menjelang referendum Inggris untuk Uni Eropa pada tanggal 23 Juni mendatang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.